Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Manja dengan NIM 2261201119. Di sini saya akan membahas tentang laporan akhir studi kelayakan bisnis dengan nama usaha Kebab Shawarma Dimas Pratama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Tujuan pembuatan laporan ini untuk menilai kelayakan suatu usaha yang dinilai berdasarkan 7 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Suatu usaha bisa dikatakan layak apabila memenuhi 4 dari 7 aspek tersebut. Jika tidak memenuhi, maka usaha tersebut dikatakan tidak layak atau butuh perbaikan ataupun pengembangan. Berikut ini adalah data usaha yang saya analisis sendiri. Nama kebabnya Kebab Shawarma Dimas Pratama. Produk dari usahanya ada kebab sosis, kebab daging, kebab telur, kebab nugget, dan kebab lainnya. Alamat usaha ini ada di Jalan Sembilang, Limbungan Baru. Alasan pemilih usaha ini memilih jenis usaha ini dikarenakan usaha ini tidak terlalu banyak memakan modal yang terlalu besar, dan juga usaha kebab ini adalah salah satu jajanan yang banyak disukai ataupun diminati oleh semua orang, seperti anak remaja, anak-anak kecil, maupun orang dewasa sekalipun. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada aspek yuridis. Apakah usaha ini memiliki surat izin sebagai bentuk legalitas usaha? Usaha kebab ini tidak memiliki izin usaha, karena pemilik usaha ini mengatakan bahwa tidak mengurus surat izin usaha karena usaha ini hanya usaha kaki lima biasa yang didirikan di pinggiran jalan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Siapakah konsumen atau target pemasaran produk usaha ini? Konsumen dari usaha ini terdiri dari berbagai kalangan usia, baik dari anak kecil, remaja, sampai dengan kalangan dewasa sekalipun. Produk ini sangat disukai oleh orang banyak karena harganya yang ramah di kantong. Penyebaran kuesioner saya bagikan dari 15 pelanggan mendapatkan nilai yang sangat baik. Contohnya bagaimana kualitas produk yang dihasilkan itu mendapatkan 62 poin dari pelanggan. Yang kedua ada bagaimana keterjangkauan harga yang ditawarkan itu mendapat 70 poin dari pelanggan. Yang ketiga ada bagaimana promosi yang dilakukan itu mendapatkan 59 poin dari pelanggan. Yang keempat ada bagaimana lokasi produk yang ditawarkan itu mendapatkan 57 poin dari pelanggan, yang artinya itu sangat baik bagi mereka maupun bagi usahanya tersebut. Yang ketiga ada aspek keuangan. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi ini dikeluarkan saat usaha ini dilakukan pertama kali. Yang pertama ada kompor kebab tambah alat penggoreng. Yang kedua ada gerobak. Yang ketiga ada alat pembakar daging. Yang keempat ada tabung gas. Yang kelima peralatan tambahan. Pemilik usaha ini mengeluarkan sekitar 8.500.000 untuk biaya investasi sendiri. Yang kedua ada biaya operasional atau biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari blue band, lumpia, daging, sosis, telur, selada, timun, sayur, saus, dan mayones. Jumlah biaya operasional ini terdiri dari 394.000 yang dikali dengan 30 hari yang jumlahnya 11.820. Yang ketiga ada benefit. Benefit ini ada pendapatan per bulan. Penjualannya rata-rata 30 kebab per hari dikali 13.000 yang jumlahnya 520.000 dikali 30 hari dengan hasil 15.600.000. Di sini saya juga membuat tabel perhitungan net present value yang menurut tabel tersebut ini berarti layak ataupun usaha ini pantas didirikan.
Yang selanjutnya ada aspek operasi, tujuan penilaian, lokasi yang strategis yang pertama. Menurut saya pemilihan lokasi ini sangat tepat dan strategis karena lokasi ini berada di pinggiran jalan yang banyak peminatnya dan dari kalangan muda hingga orang tua. Yang kedua adalah layout usaha yang menarik. Layout dari usaha ini sangat menarik. Di setiap sisi gerobak ditempelkan daftar menu dan harga menu, serta disediakan spanduk yang diletak di depan gerobak oleh pemilik usaha. Yang ketiga adalah tata letak yang praktis. Tata letak usaha ini sangat praktis karena di mana pemilik sudah menyiapkan gerobak terlebih dahulu serta telah menyediakan kursi untuk tempat duduk pelanggan. Terus yang keempat ada teknologi yang sesuai. Usaha ini tidak memerlukan banyak teknologi. Usaha ini hanya memerlukan kompor gas dan alat memanggang daging doang. Yang kelima ada keuntungan yang maksimal. Mengenai keuntungan, pemilik usaha ini mengatakan jika keuntungan dari usaha ini sangat memuaskan bagi mereka karena pemilik dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan juga dapat menyisihkan keuntungan tersebut untuk menabung. Yang keenam, penggunaan biaya yang minimal. Pemilik mengatakan bahwa dia menggunakan biaya yang cukup untuk membeli bahan-bahan untuk pemakaian sehari dikarenakan tingkat kesegaran bahan dan juga tidak ada bahan yang menumpuk karena bahan makanan sangat rawan busuk maupun basi, sehingga pemilik mengatakan lebih baik belanja tiap hari walaupun hanya sedikit demi sedikit. Selanjutnya, aspek manajemen. Pertama ada perencanaan atau rencana yang strategis. Untuk perencanaan, sang pemilik mengatakan setiap hari mereka bekerja sesuai target harian mereka. Juga target ini mereka dapatkan dari hari sebelumnya, yaitu hari biasa mereka bisa menjual antara 30-40 kebab, sedangkan hari Sabtu dan Minggu mereka bisa menjual 40-50 kebab. Yang kedua ada pengorganisasian. Untuk pembagian tugas sendiri, usaha ini memiliki 2 orang, yaitu 1 orang karyawan dan 1 orang lagi pemilik usahanya. Di mana 1 orang ini bertugas untuk mencatat dan membuat pesanan kebab, sedangkan 1 orang ini untuk memanggang kebab. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan kerja ini layaknya usaha kebab pada umumnya, buka di sore hari. Pada saat sebelum jam 6, pemilik dan karyawan akan mulai menyusun gerobak dan kursi-kursi serta mulai mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang mereka gunakan. Selanjutnya, setelah selesai dan tutup, mereka akan mulai menyusun gerobak dan kursi kembali serta membersihkan alat-alat yang mereka gunakan sebelumnya. Yang keempat ada evaluasi ataupun penilaian. Usaha ini menjanjikan keuntungan yang lumayan sangat memuaskan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh si pemilik. Dia mengatakan apabila hari hujan, penjualan akan cenderung menurun, dikarenakan gerobak kebab ini yang berbentuk outdoor. Pemilik mengatakan dia ingin memasang tenda lipat di sekeliling gerobak agar tidak terkena hujan jika hujan sedang turun. Namun, dia masih mempertimbangkannya karena benefit yang akan didapatnya. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Yang pertama sosial. Usaha ini memberikan dampak ke masyarakat, yaitu menjadi tempat ataupun wadah masyarakat untuk sekedar bertukar cerita maupun membahas masalah lainnya, terkhusus anak muda yang meluangkan waktu untuk bermain atau bermain game online contohnya sambil menunggu pesanan tersebut. Yang kedua ada ekonomi. Usaha ini dalam ekonomi tidak berkontribusi kepada masyarakat dikarenakan tempat untuk berjualan itu pun gratis dan tidak membayar dengan siapapun, dan bahan-bahan yang digunakan untuk berjualan itu mengambil langsung ke distributor. Dengan kata lain tidak membeli di warung sekitar. Terakhir ada aspek lingkungan. Yang pertama ada identifikasi limbah dan dampak lingkungan. Limbah yang dihasilkan itu seperti sampah yang contohnya tisu
ataupun bungkus makanan konsumen, kulit telur, potongan sayur selada, contohnya. Terus dampak lingkungannya itu menimbulkan kebisingan karena keramaian dari pelanggan tersebut. Yang kedua, ada solusi dari dampak lingkungan. Pemilik mengambil solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, yaitu dengan membatasi jam operasionalnya, yaitu hari biasa sampai jam setengah 11 dan hari Sabtu dan Minggu sampai jam setengah 12. Selanjutnya ada penutupan. Sekian dari laporan studi kelayakan bisnis dengan usaha kebab shawarma Dimas Pratama. Melalui penilaian dari beberapa aspek sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa usaha ini layak karena menurut hasil penilaian di atas, usaha ini memenuhi 4 dari 7 aspek yang dinilai dalam studi ini. Saran yang dapat saya berikan kepada pemilik, sebaiknya pemilik usaha cepat mengurus izin usaha, karena bagaimanapun status legalitas usaha itu sangatlah penting bagi usaha yang mereka dirikan sekarang. Baiklah, cukup sampai sini aja yang bisa saya jelaskan mengenai laporan akhir saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.